Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melif Fitria dengan NIM 08021482025040 dengan mata kuliah Matematika Fisika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai fungsi khusus yang berkaitan dengan yang pertama saya akan membahas tentang fungsi faktorial, kedua fungsi gamma, dan yang ketiga fungsi beta. Untuk soal pertama mengenai fungsi faktorial, jika diberikan integral tertentu berikut ini, ialah integral 0 sampai hingga eksponensial pangkat min ax sin x dx sama dengan k per a kuadrat plus k kuadrat. Di sini kita akan membuktikan bahwa untuk yang pertama itu integral 0 sampai hingga x dikalikan eksponensial min ax sin kx dx sama dengan 2ka per a kuadrat plus k kuadrat pangkat 2. Dan yang kedua itu integral 0 sampai hingga x dikali eksponensial min a pangkat min ax cos kx dx sama dengan a kuadrat min k kuadrat per a kuadrat plus k kuadrat dikuadratkan. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita pertama mendiferensialkan kedua ruas ini terhadap A. Jadi kita jadikan do per do A integral 0 sampai hingga eksponensial min ax sin kx dx sama dengan do per do A dikalikan dengan k per a kuadrat plus k kuadrat. Berhasil integral 0 sampai hingga x dikalikan eksponensial min ax sin kx dx sama dengan 2ka per a kuadrat plus k kuadrat dikuadratkan. Nah, hasil ini nih diperoleh dengan kita memisalkan ini dengan permisalan u dan v. Dengan u-nya sendiri itu ialah k dan v sendiri ialah a kuadrat plus k kuadrat. Nah, ini kan kita diferensialkan terhadap a. Jadi untuk u-nya sendiri itu untuk u aksennya itu ialah 0 dan v aksennya ialah 2a karena ini kita turunkan terhadap a. Ini kalikan ini habis, jadi kalikan ini jadi 2ka. Ini kita pangkatkan menjadi a kuadrat plus k kuadrat. Jadi untuk yang samaan pertama itu ialah tentang sin itu terbukti. Samaan yang kedua mengenai cos. Samaan tadi untuk cos sendiri itu kita diferensialkan kedua ruas ini terhadap k. Jadi do per do k integral 0 sampai hingga eksponensial pangkat min ax sin kx dx sama dengan k per a kuadrat plus k kuadrat. Kita peroleh hasilnya ialah integral 0 sampai hingga x dikali eksponensial pangkat min ax cos kx dx sama dengan do per do k dikalikan dengan k per a kuadrat plus k kuadrat. Ini pasti kita bingung kenapa bisa jadi cos. Kita ingat kembali untuk turunan dari sin ialah cos. Nah, untuk selanjutnya itu kita tuh dapat peroleh hasil yang tadi kan. Kita membuktikan ialah integral 0 sampai hingga x dikalikan eksponensial pangkat min ax cos kx dx sama dengan a kuadrat min k kuadrat per a kuadrat plus k kuadrat dikuadratkan. Itu dari mana? Nah, jadi sama seperti yang sin tadi, di sini saya memisalkan persamaan ini, misalkan u-nya itu ialah k dan v-nya itu ialah a kuadrat plus k kuadrat. Untuk u aksennya ialah 1 karena ini k ini pangkat 1. Jadi kita turunkan menjadi 1. Nah, untuk v aksennya itu ialah kan selain k ini ialah sebagai konstanta. Jadi a ini sebagai konstanta. Sehingga kita peroleh hasil v aksennya itu ialah 2k. Kita masukkan terhadap rumus ini, u aksennya sendiri ialah 1, v-nya ialah a kuadrat plus k kuadrat dan
Di min U-nya tadi ialah K dan V aksen itu ialah 2K per V kuadrat itu ialah A kuadrat plus K kuadrat dikuadratkan. Itu menjadi A kuadrat min K kuadrat per A kuadrat plus K kuadrat kuadrat. Jadi terbukti untuk sin dan cosnya itu sama-sama terbukti. Soal kedua mengenai fungsi gamma. Letakkan integral tersebut dalam bentuk fungsi gamma. Untuk menentukan batasnya kita misalkan dengan x sama dengan eksponensial pangkat min u dan dx-nya ialah min eksponensial pangkat min u du. Saya akan masukkan dengan x. Jika saya masukkan x-nya sama dengan 0, berarti u-nya sama dengan tak hingga. Dan untuk x-nya sama dengan 1, u-nya sama dengan 0. Integral 0 sampai 1 x kuadrat ln 1 per 3 x pangkat 3 dx. Untuk batas 0 tadi kan u-nya sama dengan tak hingga dan batas 1 tadi sama dengan 0. Eksponensial pangkat min 2u dikali ln eksponensial pangkat u di pangkat 3 dikali min eksponensial pangkat min u du. Kita sederhanakan, ini min ini kita taruh di depan, min integral tak hingga sampai 0 eksponensial min 2u dikali ln eksponensial pangkat u di pangkat 3 dikali eksponensial pangkat min u du. Nah, pada integral ini batas integralnya dapat berubah apabila misalnya integral a sampai b fx dx sama dengan min integral b sampai a fx dx. Jadi seperti kita lihat di sini, ini kan jadi min, kita bisa ubah menjadi positif dengan mengubah batasnya. Kita ubah menjadi 0 menuju tak hingga eksponensial pangkat min 2u kali ln eksponensial pangkat u pangkat 3 dikali eksponensial pangkat min u du. Ini kan sama ini. Nah, ini kita tambahkan pangkatnya menjadi integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat min 3u ln eksponensial pangkat u pangkat 3 du. Perlu diingat tuh, ln eksponensial tuh sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat min 3u u pangkat 3 du. Selanjutnya kita akan mencari fungsi gamma. Perlu diingat, rumus dari fungsi gamma ialah kita masukkan ini dengan hasil yang kita peroleh tadi. Kita sederhanakan agar menjadi seperti rumusnya, menjadi integral 0 sampai tak hingga u pangkat 3 eksponensial pangkat min 3u du. Nah, perlu kita ketahui bahwa u pangkat 3 itu dari hasil u pangkat 4 min 1. Nah, kita lihat ke sini ialah P-nya itu ialah 4 dan K-nya itu ialah 3. Nah, untuk gamanya sendiri kita peroleh gamma P per K pangkat P sama dengan gamma 4 per 3 pangkat 4. Gamma 4 itu ialah 3 faktorial per 3 pangkat 4 itu ialah 81 dan 3 faktorial itu kita mulai dari 3 dikali 2 dikali 1 menjadi 6. Kita sederhanakan menjadi 3 per 27. Jadi baik, selanjutnya mengenai fungsi beta. Pada soalnya dengan menggunakan hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma, hitung integral tertentu berikut ini. Integralnya ialah integral 0 sampai tak hingga dx per 1
plus X akar X. Untuk menentukan batas integralnya, kita misalkan lagi dengan T-nya sama dengan 1 per 1 plus X, dan X-nya ialah 1 min T per T. Jadi dx-nya ialah min 1 per T kuadrat dt. Untuk X sama dengan 0, jadi T-nya sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, berarti T-nya sama dengan 0. Integral 1 sampai 0 T per akar 1 min T per T dikali min 1 per T kuadrat dt sama dengan min integral 1 sampai 0 1 per akar T kuadrat dikali 1 min T per T dt. Ini kita sederhanakan menjadi min integral 1 sampai 0 1 per akar T dikali 1 min T dt. Batas integral itu dapat berubah apabila memenuhi keadaan ini. Jadi batas integralnya berubah menjadi integral 0 sampai 1 1 per akar T dikali 1 min T dt. Ini kita sederhanakan untuk menghilangkan akarnya menjadi integral 0 sampai 1 T pangkat min setengah dikali 1 min T pangkat min setengah dt. Ini kita sederhanakan lagi, integral 0 sampai 1 T min pangkat min setengah tambah 1 dikali 1 min T pangkat min setengah ditambah 1 dt. Ialah hasilnya ini, sehingga hasil betanya itu ialah setengah koma setengah. Itu diperoleh hasil dari hasil ini yang kita sederhanakan tadi dan hasil ini. Kita akan mencari hubungan fungsi gamma dan fungsi beta. Nah, seperti yang kita tahu, rumus dari hubungan fungsi gamma dan fungsi beta itu ialah beta P, Q sama dengan gamma P dikali gamma Q per gamma P plus Q. Beta itu setengah koma setengah. Jadi untuk P dan Q-nya itu ialah setengah. Kita masukkan pada rumus di atas ini, gamma setengah kali gamma setengah per gamma setengah tambah setengah. Perlu diingat bahwa gamma setengah itu ialah akar pi. Jadi akar pi dikali akar pi per gamma 1 sama dengan akar pi dikali akar pi per 1 faktorial itu sama dengan 1. Jadi untuk hasil hubungan fungsi gamma dan fungsi beta itu ialah akar pi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.